Kiki, enggak mau. Ih, nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sudah itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik semua, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online Kalam Kudus, Makassar. Nah, mulai bulan Juli sampai bulan Agustus, sekolah minggu kita digabung, baik itu kelas kecil maupun kelas besar, karena ada masa-masa liburan. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi, sudah mandi, dan sudah sikat gigi. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kita ulang satu kali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Semuanya bergoyang ya. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, luruskan pulpit kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, tadi kita nyanyikan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Nah, kita juga harus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus.
Jesus. Pasti kalian semua yang di rumah tahu lagunya kan? Ya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Tell about deep, deep down, down, deep down in my heart. About deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kasih Tuhan tadi kita sudah nyanyikan lagu Kasih Tuhan Indah Oh Indah. Kita juga sudah menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nah, kasih itu begitu indah. Kasih itu sabar dan tidak suka marah-marah. Karena itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu KASIH. Semua pada tahu? Ya? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Tetap berdiri ya dan tetap bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang tibanya waktunya kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kita akan menyanyikan satu lagu sebelum mendengar firman Tuhan, yaitu baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh memberkati setiap kami. Tolong juga Lasu Edwin yang akan bercerita. Pakailah dia supaya bisa jadi saluran berkat buat kita semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lasu mau bertanya, adik-adik suka tidak memakai baju putih yang kotor seperti ini? Pasti tidak kan? Lasu juga tidak. Hari ini Lasu ingin bercerita tentang kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh manusia. Kotoran apakah itu? Itu adalah dosa. Bertahun-tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Allah telah berbicara melalui nabi-nabinya bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan datang ke dunia. Namanya itu adalah Yesus. Yesus lahir di kota Bethlehem. Adik-adik, ketika Yesus tumbuh dewasa, dia melakukan pelayanannya selama 3 tahun. Selama 3 tahun dia pergi mengajar, dia pergi menyembuhkan orang sakit, dia melakukan banyak mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan sama manusia. Adik-adik tahu tidak apa tujuan Yesus datang ke dunia? Tujuannya adalah untuk mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Itu semua karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita dihukum karena dosa-dosa kita, sehingga dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik tahu tidak kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Dia kan raja. Karena dia sangat mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita dihukum karena dosa-dosa kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, dan hukuman atas dosa kita adalah maut. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan tidak mau kita dihukum. Makanya dia datang, dia menderita, dia disalib, dia mati. Tetapi dia tidak hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Kenapa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang atas dosa. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita, dan dia telah menang. Ada sebuah cerita yang bisa membantu kita mengerti. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu seperti kain putih ini, bersih, tidak bernoda, dan tidak berdosa. Manusia hidup berdampingan dengan Tuhan. Tetapi iblis tidak senang kalau manusia dengan Tuhan itu bersatu. Iblis ingin merusaknya. Akhirnya datanglah iblis. Dia menggoda manusia sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, manusia itu jadi berdosa, ternoda, dan tidak bersih lagi. Akhirnya kita semua terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Walaupun dengan usaha kita, dengan usaha kita mencoba
menyucinya dengan berbuat baik, tetapi noda itu tetap kelihatan adik-adik. Bahkan air itu pun berubah menjadi coklat karena dosa kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari dosa ini? Bagaimana caranya ya adik-adik supaya kita bisa jadi putih bersih lagi? Kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri, tapi kita butuh satu juru selamat yang bisa membantu kita. Tahu tidak siapa namanya? Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua, adik-adik. Nah, ini karena dosa kita itu terlalu banyak, akhirnya kita tenggelam dalam dosa. Tambah banyak dosa yang kita lakukan, kita berbohong, kita mencuri, kita berkelahi, kita menghina orang. Pokoknya banyak dosa yang kita lakukan. Dan kita membutuhkan satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan ketika dia mati, dia tentu menyelamatkan kita. Sehingga yang tadinya kotor menjadi bersih karena Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, yang tadinya sudah hitam menjadi bersih seperti baru lagi. Itu semua karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan adik-adik, ketika Tuhan Yesus hidup di dalam kita, iblis tidak bisa mengganggu kita lagi. Iblis punya kekuatan, tetapi iblis tidak bisa mengganggu kita lagi. Iblis tidak bisa membuat kita kotor lagi, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus datang, iblis tidak bisa membuat kita kotor lagi. Lihat adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang, iblis kalah dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika iblisnya menjadi kalah karena Tuhan Yesus yang kuat. Jadi Tuhan Yesus menang atas maut. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita sampai dia rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Mari kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh menghina teman, saling menghargai. Bahkan ketika adik-adik di rumah, adik-adik juga dengar-dengaran sama orang tuanya adik-adik. Sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Los Edwin. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita semua, ya, sehingga ia mengaruniakan Yesus untuk kita supaya dosa kita disucikan, kita dikuduskan dan diselamatkan. Nah, tiba saatnya kita untuk membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ulang lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang satu kali lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kalian bisa menghafal ayat ini. Kalian bisa minta mama papa kalian rekam, lalu kirim di grup WA sekolah minggu. Nanti bisa diposting di IG story ataupun juga di Instagramnya Sekolah Minggu Kalampus. Nah, sekarang setelah menghafal ayat, tibalah saatnya kita untuk membuat suatu aktivitas. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang berbentuk love, ya, berbentuk love. Nah, sekarang kalian bisa melihat tutorial aktivitas hari ini. Halo teman-teman semuanya. Nah, aktivitas kita hari ini akan membentuk love, seperti tema cerita hari ini tentang kasih Allah kepada setiap manusia. Nah, yang perlu disiapkan yaitu 1 lembar kertas origami. Kalau teman-teman tidak punya kertas origami, bisa memakai kertas apapun yang dipotong 16 kali 16. Kalau kertasnya itu putih polos, nanti bisa diwarnai. Cukup 1 bagian saja. Nah, selanjutnya kita akan buat origami bentuk love. Kita balik, yang warna di bawah, yang putih di atas. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama, sebelah kanan, ujung sebelah kanan kita lipat ke sebelah kiri. Pastikan ujungnya ini ketemu, baru kita tekan. Setelah itu kita buka, lalu bagian atas kita lipat ke bawah. Pastikan juga ujungnya ketemu ya. Kita tahan, lalu kita tekan. Setelah itu kita buka, bagian atas dari sini kita lipat sampai di bagian tengah yang ini. Bagian bawah kita lipat sampai di bagian atasnya. Pas di birunya sini ya. Ya. Sudah sampai bagian ini teman-teman semua. Nah, di sini masih ada garis bantu bayangan di tengah. Kalian bisa lihat yang lose tunjuk ini. Kita lipat ke atas ya. Harus rata. Ya, begitu juga sisi sebelahnya. Ya. Teman-teman, sudah sampai pada bagian ini, lalu kita balik. Bagian atas ada segitiga berwarna putih, 2 segitiga berwarna putih. Nah, ujung segitiga kita lipat sampai batas biru. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Lalu di sini ada lagi segitiga putih. Ujungnya kita lipat sampai batas ujung segitiga putih ini. Lalu sebelahnya lagi kita lakukan dengan sama. Nah, lalu kita balik, jadilah hati. Ya. Nah, teman-teman, kalian bisa buat dengan bantuan mama apabila kalian kesusahan. Dan juga setelah itu kalian bisa foto bersama dan juga bisa kirim ke WA group. Nanti akan ditampilkan di ibadah minggu depan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat tutorial membuat aktivitas love dari kertas origami.
lupa kalian bisa foto, nanti kirim di grup WA Sekolah Minggu. Nanti akan di-share, di-posting di Instagram Sekolah Minggu Kalam Kudus Makassar. Dan jangan lupa follow Instagram Sekolah Minggu kita. Oke? Nah, dengan berakhirnya aktivitas yang telah Lose buat ini, berakhir juga Sekolah Minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 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 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Haleluya, puji